Halo semuanya, berjumpa lagi di channel Film Populer Official. Kali ini kita akan membawakan alur cerita drama Korea terbaru dan terpopuler yang berjudul Lovely Runner, di mana drama ini sangat populer akhir-akhir ini. Buat para penggemar drama Korea, tentunya juga sudah tahu tentang drama ini. Nah, buat kalian yang belum tahu, sedikit gambaran, drama ini akan menceritakan tentang seorang perempuan yang bernama Im Sol. Dia mengalami kelumpuhan. Awalnya, Im Sol sangat terpuruk dan putus asa dengan yang dialaminya. Setelah itu, keputusasaan Im Sol pun berubah menjadi semangat berkat seorang pria yang bernama Ryo Sun-jae. Ryo Sun-jae merupakan anggota band K-pop yang bernama Eclipse. Sejak mengenal Ryo Sun-jae, Im Sol mulai bersemangat menjalani hidupnya sambil menjadi penggemar Sun-jae. Namun, nasib buruk menimpa Sun-jae. Ia meninggal dunia diduga mengakhiri hidupnya sendiri karena depresi. Kemudian, hal ajaib pun terjadi. Im Sol kembali ke masa lalu saat ia belum lumpuh. Im Sol menjadi seorang gadis yang berumur 19 tahun dan masih sehat. Dia pun bertekad untuk melindungi Sun-jae, idolanya, dan mengubah nasib mereka. Nah, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Apakah Im Sol mampu merubah nasib mereka yang buruk itu? Penasaran? Tanpa berlama-lama lagi, mari langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Cerita dimulai dengan kehebohan munculnya fenomena gerhana matahari yang terjadi 61 tahun sekali. Orang-orang sibuk mengabadikan momen tersebut, namun ada juga yang tidak bisa menikmatinya. Contohnya seperti boyband Eclipse yang sedang sibuk melakukan promosi, dan juga seorang perempuan remaja di sebuah rumah sakit. Perempuan remaja itu bernama Im Sol. Tatapan matanya terlihat kosong. Dia hanya terus melihat keluar jendela dan mengabaikan ibunya yang sedang sibuk menggunting kuku kakinya. Meskipun terus berusaha bicara dengan ceria, ibu Im Sol yang bernama Park Bok Sun sebenarnya sangat sedih melihat anaknya yang tidak punya semangat hidup lagi. Kemudian, Bok Sun tidak sengaja memecahkan gelas saat hendak mengambil salep untuk mengobati jari kaki Sol yang terluka karena dia menggunting kukunya terlalu pendek. Saat Bok Sun pergi untuk mengambil peralatan untuk membersihkan pecahan kaca, Sol secara diam-diam mengambil potongan pecahan gelas. Sepertinya dia hendak mengakhiri hidupnya. Sebelum dia melakukan niat itu, HP-nya pun berbunyi. Sol tidak mau mengangkatnya, tetapi penghuni kamar lainnya menyuruhnya untuk mengangkat saja telepon itu. Yang menelponnya adalah Sun-jae dari band Eclipse. Eclipse sekarang sedang sibuk-sibuknya melakukan promosi grup mereka. Salah satu media promosinya adalah radio yang mempunyai program untuk menelpon orang-orang secara random. Seharusnya, program ini menyenangkan, tetapi berubah jadi canggung saat Sol menjawab dengan ketus kalau dia tidak mengenal Sun-jae ataupun Eclipse. Sol sudah sangat lelah dengan hidupnya dan berusaha untuk tidak emosi, tetapi semua runtuh ketika MC radio memberitahu kalau Sol mendapatkan hadiah sepatu lari. "Kau sebut itu hadiah? Kau pikir bisa membuatku berjalan lagi? Itu yang kuinginkan," teriak Sol. "Jika kau tidak bisa melakukannya, kenapa kau menelpon dan menggangguku, padahal aku tidak memintanya? Kau bersenang-senang melakukan telepon iseng seperti ini? Bagus untuk kalian bahwa hidup menyenangkan bagi kalian. Di suatu tempat di dunia ini, ada orang yang tidak ingin hidup karena cuacanya terlalu bagus. Jadi, jangan melakukan telepon iseng seperti ini lagi. Kau membuatku ingin membakar stasiun TV-mu," teriak Sol dan membanting HP-nya. MC dan staf pun terkejut karena tidak menyangka dengan respon Sol. "Apa kau masih mendengarku?" tanya Sun-jae sebelum MC mengakhiri telepon. "Terima kasih karena tetap hidup. Orang-orang terkasihmu di sekitarmu akan lega dan bersyukur bahwa kau masih bersama mereka. Jadi, kau harus menjalani hidupmu hari ini karena ini hari yang indah. Besok akan hujan. Kalau begitu, selagi kau menunggu hujan berhenti, hiduplah sehari lagi. Jika kau terus begitu, mungkin akan datang hari saat hidup tidak tampak begitu menyedihkan," ujar Sun-jae dengan tulus. Ucapannya itu membuat tangis Sol jadi pecah. Ibu yang baru kembali pun terkejut dan ikut menangis bersamanya. Sol masih sangat sulit menerima kenyataan bahwa sebuah kecelakaan yang dialaminya telah membuatnya jadi lumpuh dan tidak bisa berjalan lagi. Tahun demi tahun pun berlalu. Sekarang 31 Desember 2022. Sol sudah bisa beradaptasi dengan kondisinya dan sudah kembali menjadi ceria. Meski harus menggunakan kursi roda, tetapi dia masih punya orang-orang yang menyayanginya seperti ibunya, neneknya, kakaknya, dan sahabatnya.
Dan dia juga punya orang yang dia sukai, yaitu Ryo Sun-jae dari band Eclipse. Sol adalah penggemar beratnya. Kamarnya saja dihias dengan pernak-pernik Eclipse yang berhubungan dengan Sun-jae. Sol juga rela membeli jam tangan Sun-jae dari lelang sebesar $3.000. Dan tentu saja dia bohong ke ibunya kalau dia membelinya dengan harga $300. Hari ini, Sol akan datang ke konser Sun-jae untuk pertama kalinya. Sudah 5 tahun sejak Eclipse tidak mengadakan konser. Jadi wajar saja jika konser ini adalah konser yang ditunggu oleh para penggemarnya. Sementara itu, di tempat konser, Sun-jae sedang berdebat dengan manajernya. Manajernya memaksanya untuk menerima tawaran film dari seorang sutradara terkenal dan sebagai imbalannya, dia akan mengizinkan Sun-jae untuk mengambil cuti panjang. Namun Sun-jae menolaknya. Yang dia inginkan bukanlah cuti tetapi pensiun. Permintaan itu pun tidak mungkin dikabulkan oleh manajernya. Sebelum pergi, Sol harus melakukan tugas yaitu mengedit video dari kliennya. Sekarang, Sol bekerja sebagai editor freelancer. Video yang harus dieditnya adalah video seorang peramal yang membahas soal kehidupan setelah kematian, di mana setelah mati, jiwa yang mati harus melewati sungai Sanzu. Selesai melakukan pekerjaannya, Sol langsung bergegas pergi ke tempat konser. Untunglah ada sahabatnya yang bernama Hyunju yang bersedia mengantarkannya ke tempat konser. Hyunju terlihat sangat peduli dengan Sol, hingga rela beli mobil yang lebih besar agar Sol lebih nyaman. Hyunju juga tahu kalau Sol adalah penggemar berat Sun-jae, jadi dia meminjam buku tahunan milik junior dari seniornya yang merupakan lulusan angkatan 13 di SMA Jagam. SMA Jagam merupakan tempat Sun-jae dulu bersekolah, dan di buku tahunan itu ada foto Sun-jae. Tentu saja, Sol langsung minta izin untuk mengambil foto Sun-jae saat SMA. Penyesalan Sol adalah kenapa dia tidak kenal dengan Sun-jae sejak dulu, padahal SMA Jagam berada di seberang SMA mereka. Hyunju mengingatkan kalau saat SMA kan Sol adalah penggemar seseorang. Saking sudah lamanya Sol sampai lupa. Ngomong-ngomong, orang yang disukai Sol saat SMA juga sekolah di SMA Jagam dan satu angkatan dengan Sun-jae. Tapi orang itu berhenti sekolah sebelum kelulusan, makanya tidak ada fotonya di buku tahunan. Menurut rumor, orang tersebut berkelahi dengan murid-murid SMA lain tidak lama setelah kecelakaan Sol. Beritanya sangat heboh saat itu, harusnya orang itu dikeluarkan, tapi pihak sekolah mengizinkannya untuk keluar atau mengundurkan diri. Begitu sampai di tempat acara, Sol langsung sibuk mengambil foto dengan poster Sun-jae. Tidak lupa meninggalkan pesan di board yang telah disediakan. Padahal hari ini, hari konser Eclipse setelah 5 tahun, tetapi ada saja fans yang membanding-bandingkan para personilnya. Salah satunya adalah fans In-hyuk yang tidak terima karena ada segmen Sun-jae akan tampil solo di panggung. Mendengarnya saja sudah membuat Sol emosi. Baru juga mau emosi, Sol dapat telepon dari Bon Cinema yang telah melihat CV yang dikirimkannya dan memintanya datang sekarang juga untuk interview. Karena ini hal yang sudah ditunggu-tunggu Sol dan masih ada waktu hingga 2 jam sebelum konser, Sol pun menyanggupi untuk datang sekarang juga. Sol sudah sangat antusias saat datang ke tempat Bon Cinema. Tempatnya sangat bagus dan terlihat nyaman. Tetapi rasa antusias itu lenyap saat melihat kalau kantornya berada di tingkat 2. Orang yang menelpon untuk wawancara juga kaget saat melihat Sol menggunakan kursi roda. Terpaksalah dia menolak Sol sebelum interview. Alasannya karena tempat kerja mereka di lantai 2 dan tidak ada lift di sana. Sol pun jadi sedih, tetapi berusaha tetap baik-baik saja dengan memikirkan Sun-jae. Masalahnya, bus yang dinaiki Sol terjebak macet parah. Saat dia tiba di gedung acara, sudah tidak ada fans lagi di sana karena semua sudah masuk. Panitia juga tidak bisa membiarkannya masuk karena gedung sudah ditutup. Namun Sol tidak menyerah dan mulai berekspresi sedih sambil menceritakan kesulitannya untuk datang dengan bus. Panitia akhirnya luluh juga karena melihat kondisi Sol. Saat semua sudah lancar dan mengizinkan Sol untuk masuk, Sol malah kehilangan tiketnya. Sepertinya tiketnya jatuh saat dia mengeluarkan HP dari tasnya untuk membayar ongkos bus. Konser di dalam berlangsung sangat meriah. Sol tidak beranjak pergi, dia tetap duduk di luar gedung dan memakai bando fansnya. Dari luar, dia bisa sayup-sayup mendengar suara nyanyian. Meski tidak berada di dalam gedung konser, Sol tetap ikut bernyanyi. Konser pun ditutup dengan nyanyian solo dari Sun-jae. Setelah itu, konser sudah berakhir dan saatnya untuk pulang. Meski hanya berada di luar, Sol tetap bahagia.
Ditambah lagi, salju pertama turun hari ini. Baru juga mau pulang, seseorang malah menabraknya hingga ponsel di tangannya terjatuh dan layarnya pecah. Di dalam ruang tunggu konser, sedang terjadi perkelahian. In Hyuk sudah mendengar tentang Sun Jae yang akan pensiun. Dia tidak terima dan tidak menanyakan alasan Sun Jae sedikit pun. Sun Jae juga tidak ingin bicara banyak dan meminta mereka memberikannya waktu untuk sendiri. Saat sendiri, entah kenapa, Sun Jae terlihat sangat lelah. Di sisi lain, Sol sendirian melewati jembatan untuk menuju halte bus. Cuaca sangat dingin dan dia tidak membawa hot pack. Namun tiba-tiba, kursi rodanya malah mati karena kehabisan baterai. Air mata Sol akhirnya tumpah juga. Dia sangat kesal karena hari ini sangat sial. Dia ditolak kerja karena kondisinya tidak bisa melihat konser Sun Jae, ponselnya pun jatuh dan layarnya rusak. Sekarang, kursi rodanya malah habis baterai di tengah jembatan. Namun yang tak disangka, Sun Jae yang mau pulang ternyata melewati jembatan itu dan melihat Sol. Dia pun langsung berhenti untuk menolongnya. Sol pun sangat tercengang. Dia sangat bahagia karena bisa melihat idolanya. Saking bahagianya, dia sampai tidak tahu harus berkata apa. Sun Jae tidak hanya bicara padanya, tetapi juga memberikannya hot pack dan menawarkan tumpangan. Namun, baru juga mau mengiyakan tumpangan Sun Jae, Hyuju malah datang untuk menjemputnya. Sebelum Sun Jae pergi, Sol memberikan setoples permen kesukaan Sun Jae. Setelah sampai di rumah dan bertukar baju, Sol mengajak ibunya berbincang. Dia mau tahu siapa nama orang yang menyelamatkannya dari kecelakaan belasan tahun lalu. Ibunya pun terdiam sejenak dan tampak gugup. Kemudian menjawab tidak ingat karena sudah terlalu lama. Kenapa tiba-tiba menanyakan itu? Tanya ibunya. Tidak apa-apa, karena aku bertemu orang yang membuatku hidup. Aku bertanya-tanya tentang orang yang menyelamatkanku. Aku merasa bersalah karena tidak berterima kasih saat itu, jawab Sol. Sebelum tidur, Sol menata barang-barang milik Sun Jae yang dimilikinya, seperti jam tangan dan hotpack yang diberikan oleh Sun Jae tadi. Untuk sesaat, layar jam tangan tersebut sempat bersinar, namun saat diperiksa tidak ada yang salah. Sol pun tidak jadi menyimpannya dan memakainya lagi. Namun rasa bahagia menghilang ketika grup fans Sun Jae dipenuhi dengan chat terkait artikel yang baru saja keluar beserta videonya. Artikelnya tentang Sun Jae yang mengakhiri hidupnya dengan melompat ke kolam renang dan sekarang dia sedang dilarikan ke rumah sakit Universitas Hanguk. Sol yang masih tidak percaya segera pergi ke rumah sakit tanpa didampingi siapapun. Dia pergi dengan menggunakan kursi roda biasa. Di tengah jalan, dia bertabrakan dengan pesepeda dan jam tangannya pun terjatuh ke bawah sungai dangkal. Sol segera ke bawah untuk mengambil jam tangan tersebut. Jam tangan berhasil didapatkannya bersamaan dengan munculnya berita konfirmasi kematian Sun Jae di billboard. Sol masih tidak mau percaya dan segera memeriksa berita dari HP-nya. Semua penuh dengan berita kematian Sun Jae dan kemungkinan bahwa itu adalah bundir. Sol pun mulai menangis tidak terima dengan kenyataan itu. Padahal mereka baru saja bertemu dan juga Sun Jae memberikannya semangat untuk meneruskan hidup. Tetapi kenapa jadi begini? Namun setelah itu, keajaiban pun tiba-tiba terjadi. Sekitar Sol pun membeku. Waktu berjalan mundur dan tiba-tiba saja Sol sudah berada di ruang kelas. Gurunya sedang memarahinya karena tertidur. Sol masih sangat bingung dan merasa semua adalah mimpi karena dia bisa merasakan kakinya lagi. Semua orang bingung dengan tingkahnya yang mengabaikan guru, dan tiba-tiba saja Sol berlari keluar sekolah menuju SMA Jagam yang ada di seberang gedung sekolahnya. Dia bertanya kepada siswa yang dilihatnya, di mana Sun Jae. Sun Jae sedang berada di gedung kolam renang untuk menjadi teman kompetisi latihan Park Tae-hwan untuk musim panas Beijing 2008. Gedung itu berada agak jauh dari sekolah, tetapi Sol tetap nekat menuju ke sana. Saat harus menyeberang jalan, Sol agak ketakutan. Dia harus menarik napas panjang dan menghitung dari 1 sampai 5. Sepertinya itu adalah trauma Sol. Begitu lampu penyeberang warna hijau, Sol langsung berlari kencang menyeberanginya. Pintu gedung kolam renang dikunci, tapi entah gimana caranya, Sol berhasil menemukan jalan masuk lain. Begitu melihat Sun Jae di kolam renang, Sol langsung berteriak kencang memanggil namanya, kemudian berlari dan memeluk Sun Jae dengan erat. Orang-orang sekitar pun tentu kebingungan, apalagi security yang sibuk melindungi Park Tae-hwan karena mengira Sol adalah fans Tae-hwan. Namun ternyata malah memeluk Sun Jae.
Kau pasti kesulitan sendirian, merasa sangat kesepian. Kau bahkan tidak bisa memberitahu siapapun bahwa kau kesulitan. Aku tidak tahu kau sangat menderita. Maaf, aku tidak menyadarinya. Ujar Sol sambil menangis. Aku mencintaimu, Sunje. Suasana mengharukan tersebut diinterupsi oleh para security yang menyeret Sol keluar. Sol masih mengira semua adalah mimpi dan terus berteriak mencintai Sunje sambil diseret keluar. Setelah diseret keluar, security memperingati Sol untuk tidak memberitahu pertandingan rahasia ini ke siapapun. Karena Sol begitu gigih mau masuk kembali, security tidak sengaja mendorongnya agak keras hingga terjatuh. Sol pun berteriak kesakitan, dan dia pun jadi bingung kenapa terasa sakit. Sambil terus berjalan tidak tentu arah, Sol memikirkan kenapa dalam mimpi bisa terasa sakit. Jam tangan Sunje pun juga masih ada bersamanya. Tidak terasa, Sol sudah sampai di depan jembatan. Dia pun langsung teringat tentang Sungai Sanzu yang dibilang kliennya waktu itu. Apa dia juga sudah mati? Sunje sudah siap latihan dan melewati jalan yang dilewati oleh Sol. Dia bingung melihat Sol yang duduk di depan jembatan. Sol sungguh mengira kalau dia sudah mati. Sunje juga melihat jam tangan Sol yang mirip seperti miliknya, dan Sol mengatakan kalau itu memang jam tangan Sunje. Sol juga bicara aneh soal kematian dan bilang akan menemaninya, tetapi kemudian menangis karena memikirkan ibunya. Sol juga melarang Sunje untuk melewati jembatan. Sunje tidak mendengarkannya, terpaksalah Sol memeluknya untuk menahannya. Dia juga mengajak Sunje untuk hidup bersama. Sunje pun langsung ketakutan dan lari ke dalam taksi, meninggalkan Sol. Sol pun jadi bingung kenapa di akhirat ada taksi. Sepertinya dia masih mengira kalau dia sudah mati. Masih bingung dengan apa yang terjadi, ibunya menelpon dan memarahinya untuk segera pulang. Berani-beraninya dia bolos sekolah, kata ibunya. Sunje sudah tiba di rumah dan siap untuk belajar. Saat dia mau menyimpan jam tangannya, dia menemukan jam tangannya masih ada di mejanya. Ini bukan jam tangannya, tetapi kenapa Sol bilang itu jam tangannya? Sol juga sampai di rumahnya yang membuka tempat sewa DVD. Sangat aneh, kenapa semuanya termasuk gedung-gedung sekitar sama seperti masa lalu? Kenapa ibunya terlihat sangat muda? Ibu mengira Sol hanya berusaha memujinya agar dia tidak memarahinya. Namun Sol masih bingung dan bertambah bingung saat melihat kalender tahun 2008. Untuk meluruskannya, dia mencari neneknya. Neneknya pun ingat padanya, soalnya di tahun 2022, neneknya sudah pikun dan tidak pernah memanggil namanya lagi. Akhirnya Sol pun jadi paham bahwa dia kembali ke masa lalu, tepatnya sebelum dia mengalami kecelakaan dan kehilangan kemampuannya berjalan. Sol pun kembali menangis, tangisan bahagia karena bisa jalan lagi. Tetapi dia takut kalau ini hanya mimpi sesaat. Jadi, dia pergi ke kamar ibu dan neneknya untuk tidur bersama mereka. Keesokan paginya, saat bangun, Sol tidak bisa menggerakkan kakinya lagi. Sol pun langsung sedih karena ternyata semua hanya mimpi. Namun ternyata itu karena kakaknya, yaitu Imgem, tidur menimpa kakinya. Dan ternyata semuanya bukan mimpi. Di sisi lain, Sunje sudah tiba di sekolah, tetapi tidak langsung masuk ke gerbang, melainkan melihat ke gedung sekolah seberang. Dia mau mengembalikan jam tangan Sol. Seolah takdir, Sol melihatnya. Matanya berkaca-kaca karena teringat Sunje di masa depan akan meninggal. Kemudian hujan turun. Sunje melihatnya dan mendekatinya. Dia agak bingung karena Sol menangis. Meski begitu, dia memayunginya. Hal ini pun membuat Sol teringat saat Sunje memayunginya dari salju. Sol pun mulai menangis setelah melihat Sunje di sekolahnya. Dia merasa emosional melihat wajahnya, mengetahui apa yang akan terjadi di masa depan. Saat hujan turun, Sunje mengajak Imsol ke bawah atap dan mengembalikan jam tangan padanya, mengatakan bahwa dia sudah memilikinya di rumah, itu bukan jam tangannya. Kemudian dia pergi. Setelah itu kita melihat Imsol pergi melihat Sunje di sekolahnya. Dia melihatnya berolahraga bersama siswa lainnya di sekolah. Pada saat itu, dia mencium bau asap rokok. Dia menyadari bahwa seseorang sedang merokok di dekat aula, tempat para atlet berlatih, dan dia marah kepada mereka yang merokok di luar. Kemudian kita diperkenalkan dengan karakter penting lainnya dalam drama ini, pria yang bernama Kim Tae-sung. Dia juga melawan mereka yang merokok. Namun, baik Kim Tae-sung dan Imsol mendapatkan masalah dan mulai melarikan diri.
mereka yang merokok mengejar mereka bersama dengan lebih banyak orang. Namun setelah itu, entah bagaimana caranya, Imsol tertangkap basah dengan bungkus rokok di tangannya oleh salah satu guru di sekolah Sunjae. Guru tersebut mengira bahwa dia yang merokok dan menghukumnya. Setelah Sunjae melihatnya dihukum, dia pun juga salah paham dan meminta Sol untuk berhenti merokok. Dia juga mengatakan bahwa Imsol bisa menghindari hukuman itu karena kamera CCTV yang mengawasinya itu adalah palsu. Setelah itu, Imsol menemukan bahwa sebelumnya dia menulis surat cinta untuk Kim Tae-sung. Dia menulis surat itu sehari sebelum dia kembali ke masa lalu, yaitu ke tahun 2008 ini. Sebelumnya telah diungkapkan bahwa Imsol dulu menyukai Kim Tae-sung sebelum dia menyukai Sunjae, dan sekarang Imsol pun menyesal memberikan surat cinta itu kepada Kim Tae-sung. Hari itu, dia juga mengetahui tentang kompetisi renang Ryo Sunjae yang akan datang, yang mana di masa depan akan melukainya dengan parah dan mengakhiri karir renangnya. Oleh karena itu, Imsol mencoba berbagai strategi untuk menghentikan Sunjae dari mengikuti kompetisi tersebut. Sunjae pergi ke kolam renang sekolahnya untuk berlatih kompetisi. Imsol mengikutinya ke sana, namun dia tertangkap dan Sunjae memarahinya karena mencoba merusak kompetisinya. Lalu, Imsol pulang sendirian malam hari di bawah hujan. Dia hampir mengalami kecelakaan mobil. Namun setelah itu, Sunjae tiba tepat waktu untuk menyelamatkannya dari kecelakaan. Imsol pun pingsan di pelukannya, dan mereka berdua pun berpelukan. Dalam kilas balik, kita pun akhirnya mengetahui bahwa ternyata Sunjae telah menyukai Imsol lebih dulu sebelum Imsol mengenalnya. Pada waktu itu, Sunjae baru saja pindah rumah. Dia menemukan sebuah paket yang salah kirim ke rumahnya, padahal itu seharusnya milik rumah di depannya, yaitu rumah Imsol. Saat dia mau meletakkan paket itu di depan rumah Sol, Sol berteriak memanggilnya. Imsol mengira kalau Sunjae adalah pengantar paket, karena Sunjae mengenakan jaket dan topi khas pengantar paket. Saat Sol berlari ke arahnya, Sunjae pun terkesima padanya. Kemudian, Sol memayunginya dan tersenyum lebar padanya. Sol mengambil paketnya sembari berterima kasih dan memberikan payungnya. Dia juga memberikan permen pada Sunjae yang kita ketahui itu menjadi permen kesukaan Sunjae hingga masa depan. Dan suatu hari, Sunjae diam-diam mengembalikan payung ke depan rumah Sol. Saat itu, Sol sedang menjaga toko hingga tertidur. Entah dengan alasan apa, Sunjae akhirnya masuk dalam toko untuk menatap Sol. Ketika melihat kepala Sol akan jatuh ke meja, Sunjae refleks berlari dan menopangnya dengan tangannya. Dia menunggu sangat lama hingga ada pelanggan yang datang dan Sol pun terbangun. Begitu Sol bangun, Sunjae langsung canggung dan tanpa sadar mengambil secara asal kaset video terdekat. Dia mendaftarkan nama ayahnya sebagai peminjam. Kaset video yang asal diambil oleh Sunjae adalah film yang berjudul Basic Instinct. Ya, itu kaset orang dewasa. Sunjae juga sangat malu saat tahu video itu yang diambilnya. Kemudian, saat Sol tiba-tiba muncul di kolam renang waktu itu dan memeluknya, Sunjae sangat kaget sekaligus senang. Dia sampai mengira bahwa dia sedang bermimpi. Terus, saat Sol meminta pertemanan padanya di media sosial, Sunjae senang dan mau menerimanya. Tetapi karena ayahnya tiba-tiba masuk, Sunjae jadi salah menekan tidak terima. Saat itu, Sunjae sangat marah pada ayahnya. Setelahnya, Sunjae ternyata menunggu hingga Sol keluar rumah dan diam-diam mengikutinya dari belakang. Dia juga mendengar ucapan Sol yang sedih karena dia menolak permintaan pertemanannya. Sol tidak sadar sama sekali kalau Sunjae ada di belakangnya dan menutup tasnya yang terbuka. Sejak awal, Sunjae sudah menyukai Sol sebelum Sol menyukainya. Kemudian, scene beralih ke masa depan. Di TKP muncul sebuah foto di atas meja yang terdapat dompet dan botol permen, dan juga ada foto Sol dan Sunjae. Sunjae menyelamatkan Imsol dari sebuah kecelakaan. Kemudian, keduanya melakukan percakapan emosional di mana Sol mengungkapkan pengalaman buruknya dengan kecelakaan tersebut. Selama percakapan mereka, Sunjae memberitahu Imsol bahwa dia telah memutuskan untuk berpartisipasi dalam kompetisi renang. Dia meyakinkan Sol bahwa dia tidak perlu khawatir karena dia tidak akan cedera. Sunjae memutuskan akan mengungkapkan perasaannya kepada Imsol tepat setelah memenangkan medali emas di kompetisi renang itu. Keesokan harinya, Sunjae berhasil memenangkan juara pertama dalam kompetisi tanpa cedera apapun. Kemudian, dia mencoba sebaik mungkin untuk memberitahu Imsol bahwa dia menyukainya. Tetapi, dia malah jadi gugup dan kikuk saat di dekatnya.
Mereka menghabiskan banyak waktu bersama, tetapi setiap kali dia mencoba mengungkapkan perasaannya, dia selalu terganggu. Kemudian, kita melihat Sunjae mengalami cedera saat latihan renang. Hal ini pun menunjukkan bahwa Imsol tidak mampu menyelamatkan Sunjae dari cedera. Di rumah sakit, Sunjae mengetahui bahwa dia harus melakukan operasi, dan hal ini mungkin akan mengakhiri karir renangnya. Dia pun menjadi sangat patah hati dan frustasi, serta bertengkar dengan ayahnya. Setelah mengetahui tentang cedera Sunjae, Imsol pun menangis di rumah sakit. Dia mencoba menghiburnya dengan membawakan makanan ke rumah sakit dan rumahnya setelah dia keluar dari rumah sakit. Kemudian scene pun beralih. Imsol sedang mabuk setelah meminum sesuatu yang diberikan oleh ayah Sunjae. Dia memberikan minuman itu kepada Sol untuk neneknya sebagai tanda terima kasih atas makanan yang diberikan Sol kepada mereka. Kemudian Sol bertemu dengan Sunjae di area kolam renang sekolahnya dalam keadaan mabuk. Saat itu, Sol mulai mengatakan kepada Sunjae bahwa dia akan selalu berada di sisinya. Kemudian, Sunjae memberinya ciuman yang tulus. Dia juga memberitahu Sol bahwa dia menyukainya. Namun keesokan harinya, Sol melupakan semuanya karena tadi malam dia mabuk. Saat itu, Sunjae berlari mengejar Sol untuk menemuinya. Dan juga, Imsol sedang mendengarkan rekaman dari malam sebelumnya, di mana Sunjae mengakui perasaannya kepadanya. Namun, sebelum dia bisa mendengarkan bagian pengakuan itu, Kim Tae-sung menemuinya dan mengajaknya keluar serta menyatakan juga cintanya. Dan tepat saat itu, waktu di jam tangan Sunjae berhenti dan terjadi lompatan waktu lagi. Dalam sekejap mata, Imsol kembali ke masa sekarang, yaitu di tahun 2023. Ini adalah hari di mana Sunjae meninggal. Dalam momen keputusasaan yang mendalam, Imsol menyadari bahwa di masa depan tidak ada yang berubah. Sementara itu, karena jiwa Sol masa depan meninggalkan tubuhnya yang di masa lalu, jadi jiwa Sol di masa lalu kembali ke tubuhnya, dan Sol di masa lalu pun menerima pernyataan cinta Taesung. Setelah itu, scene beralih lagi ke masa kini, yaitu tahun 2023. Kita pun diperlihatkan, Imsol bangun di rumah sakit. Seseorang menemukannya dalam keadaan tidak sadarkan diri dan membawanya ke rumah sakit. Setelah itu, dia teringat apa yang terjadi pada Sunjae. Dengan hati yang berat, dia segera pergi ke pemakamannya. Namun, petugas keamanan tidak mengizinkannya untuk masuk ke ruang pemakaman, dan dia pun menangis di sana. Kemudian, Imsol memutuskan untuk kembali ke tempat di mana dia pertama kali mengalami lompatan waktu. Dia ingin kembali ke masa lalu di tahun 2008 untuk menyelamatkan Sunjae. Namun, jam tangan Sunjae tidak berfungsi dan dia gagal melakukan lompatan waktu. Ketika dia kembali ke rumah, dia mendapat telepon dari teman Sunjae yang bernama Baek In-hyuk. Dia memberitahu Imsol bahwa Sunjae ingin minta maaf padanya untuk suatu alasan. Namun, sebelum dia bisa mengungkapkan alasannya, teleponnya terputus. Setelah itu, ketika jam menunjukkan tengah malam, jam tangan Sunjae mulai berfungsi kembali. Dan dengan bantuan jam tangan tersebut, Sol kembali ke masa lalu di tahun 2008. Namun, meskipun Imsol telah kembali, banyak yang telah berubah di masa lalu, karena sudah 10 hari berlalu sejak dia melakukan lompatan waktu kembali ke masa kini. Dan sekarang, dia adalah pacar Kim Tae-sung, dan Sunjae mengetahuinya. Dirinya yang dulu bahkan telah memarahi Sunjae karena mencoba berbicara dengannya. Oleh karena itu, Sunjae sekarang mencoba menjaga jarak darinya. Seberapapun Sol berusaha berkomunikasi dengannya dan memperbaiki hubungan mereka, hal itu tidak berhasil. Sunjae menahan diri karena hatinya telah patah melihat hubungan Sol dan Taesung. Sementara itu, Taesung terus mengharapkan Sol bertindak seperti pacarnya. Dia tidak tahu bahwa Sol yang sekarang adalah versi dirinya dari masa depan. Selanjutnya, Sol akhirnya merayakan ulang tahun Taesung, membuatnya merasa istimewa. Tampaknya, perasaan Taesung terhadap Sol semakin tumbuh. Kemudian, scene pun beralih. Saat pulang sendirian di malam hari, Imsol melewatkan pemberhentiannya dan masuk ke situasi tidak nyaman dengan seorang pria tua yang mabuk. Saat mencoba menghindarinya, dia jatuh dari jembatan dan masuk ke dalam air yang dalam. Dia hampir tenggelam di dalam air, namun Sunjae tiba di tempat itu tepat waktu untuk menyelamatkannya dari tenggelam. Setelah Sunjae menyelamatkannya dan membawanya keluar dari air, Sol pun menyadari bahwa Sunjae pasti adalah orang yang menyelamatkannya di masa lalu dari kecelakaan yang membuatnya kehilangan kemampuan berjalan. Dia pun menjadi sangat emosional
dan memeluk Sun Jae. Ini menciptakan momen yang intens di antara keduanya. Setelah itu, kita pun dibawa flashback. Kita kembali ke timeline pertama, sebelum Sol kembali ke masa lalu untuk pertama kalinya. Saat itu, Sun Jae di acara radio, dan akan menelpon orang secara random atau acak. Namun, Sun Jae menekan nomor HP Sol. Dia bukan asal menekan nomor, tapi dia benar-benar ingat nomor Sol, dan memang ingin menelponnya. Ini terbukti saat Sol mengangkat teleponnya dan berteriak frustasi soal kehidupannya dan keinginannya untuk mati. Di dalam hatinya, Sun Jae memanggil nama Sol. Setelah itu, Sun Jae mengantar Im Sol pulang setelah dia menyelamatkannya. Sol merasa emosional karena dia percaya bahwa Sun Jae adalah orang yang menyelamatkannya dari kecelakaan mengerikan yang membuatnya tidak bisa berjalan. Keesokan harinya, Sol mulai berkomunikasi dan menjalin hubungan lebih erat dengan Sun Jae. Keduanya mulai menghabiskan waktu bersama. Sol bahkan membuat kapsul waktu dengan Sun Jae. Kemudian, dia memintanya untuk menemuinya di jembatan Sungai Han pada tengah malam tanggal 1 Januari 2023. Ini adalah caranya untuk menyelamatkan hidup Sun Jae karena dia meninggal pada hari yang sama di masa depan. Kemudian, Kim Tae-sung menjadi cemburu setelah melihat Sol dan Sun Jae bersama di sekolah. Dia sengaja mencoba berbicara dengannya. Setelah itu, keduanya mulai bersaing satu sama lain sambil saling menggoda. Sementara itu, setelah mengingat bahwa seorang perenang Park Tae-hwan akan memenangkan medali emas untuk negara dalam cabang renang di Olimpiade, Sol mencoba mencegah Sun Jae menonton pertandingan tersebut. Dia merasa bahwa hal itu akan membuatnya kesal. Maka dia mengajaknya nonton film bersama. Namun, Sun Jae akhirnya nonton pertandingan tersebut. Dia merasa senang dan bangga karena Park Tae-hwan memenangkan medali emas untuk negara mereka. Sol pun merasa lega setelah menyadari bahwa hal tersebut tidak mengganggu Sun Jae, malah dia senang. Kemudian, Sol melihat sesuatu yang mengerikan terjadi di pinggir jalan. Polisi dan warga setempat berkumpul di sana. Saat itu, Shin menunjukkan seorang pria misterius di tempat itu. Dia adalah supir taksi yang memiliki ponsel Sol yang hilang sebelumnya. Dari seluruh adegan tersebut, Sol entah bagaimana merasakan hari kecelakaan berbahayanya. Setelah itu, Sol dan sahabatnya Lee Hyun Joo pergi menonton pertunjukan band sekolah. Band tersebut bernama Eclipse, nama yang sama dengan idola masa depan Sun Jae. Baik Kim Tae-sung maupun Baek In-hyuk ada di dalam band tersebut. Karena penyanyi mereka mengundurkan diri pada saat terakhir, Sun Jae mengambil peran sebagai penyanyi utama. Setelah melihatnya tampil, Sol mengingat idolanya, yaitu Sun Jae. Setelah pertunjukan, Sol melihat manajer masa depan Sun Jae berbicara dengannya lagi. Maka, Sol menjadi cukup khawatir tentang keselamatan Sun Jae karena dia mengetahui masa depannya. Setelah itu, Sol menunggu Sun Jae pulang. Ketika dia tiba, dia memberikan ponsel baru kepada Sol sebagai hadiah. Sol menyadari bahwa dia bernyanyi dengan band untuk mendapatkan ponsel tersebut. Kemudian, dia mulai memarahi Sun Jae karena khawatir. Dia memberitahunya untuk hanya memikirkan dirinya sendiri dan bukan orang lain. Sun Jae pun menjadi kesal dan pulang. Keesokan harinya, saat pergi ke sekolah, Sol secara tidak sengaja mulai mendengarkan rekaman suara dari malam ketika dia mabuk waktu itu. Sementara itu, Sun Jae berlari menemuinya untuk memberitahunya sesuatu. Dan akhirnya, Sol mendengarkan Sun Jae mengatakan bahwa dia menyukainya dalam rekaman suara tersebut. Pada saat yang bersama, Sun Jae bertemu dengan Sol dan memintanya untuk putus dengan Kim Tae-sung. Sol pun terkejut, bukan karena Sun Jae menyuruhnya untuk putus dari Tae-sung, tapi karena mendengar pernyataan cinta dari Sun Jae. Setelah itu, Shin beralih. Beberapa siswi mengganggu Im Sol karena dia adalah pacar Kim Tae-sung. Setelah itu, kita melihat Sol meluapkan amarahnya pada Tae-sung dan bahkan memukulinya sedikit karena menipunya. Kemudian, Sol memutuskan hubungan dengannya. Tae-sung merasa sangat patah hati karena dia benar-benar menyukai Sol. Kemudian, setelah mengetahui bahwa Sun Jae menyukainya, Im Sol menjadi sangat gugup dan melarikan diri dari sana. Dia benar-benar bingung karena tidak percaya bahwa orang luar biasa seperti Sun Jae bisa menyukainya. Kemudian, keduanya mulai menghabiskan waktu bersama. Sementara itu, Tae-sung datang untuk berbicara dengan Sol dengan membawa boneka beruang besar yang telah diberikan Sol kepadanya. Dia minta maaf kepada Sol, tetapi keputusan Sol untuk putus dengannya tidak berubah. Tae-sung pun merasa kesal, dan saat pulang dengan sepedanya,
dia mengalami kecelakaan dan masuk rumah sakit. Sol berbicara tentang Sunjae kepada sahabatnya, yaitu Hyunju. Hyunju memberitahunya bahwa Sunjae mulai menyukainya karena dia telah sering berada di sekitarnya. Imsol menjadi sangat sedih dan memutuskan untuk menjaga jarak dari Sunjae. Sementara itu, Sunjae bertekad untuk menyatakan perasaannya kepada Sol. Akhirnya, dia mengumpulkan keberaniannya dan mengungkapkan perasaannya yang sebenarnya kepada Imsol. Namun, sebelum dia bisa merespon, Taesung menelpon Sol. Dia memberitahunya bahwa ibu Sol sedang berada di rumah sakit. Maka, Sol segera ke rumah sakit untuk bertemu ibunya. Kemudian, Sol menunjukkan rasa terima kasihnya kepada Taesung karena telah memberitahunya tentang operasi ibunya. Dia juga memberitahu Taesung bahwa dia bisa mengubah nasibnya jadi lebih baik dan dia pergi. Keesokan harinya, ketika Sol bertemu Sunjae, dia menolak perasaannya dan memintanya untuk berhenti menyukainya. Sol percaya bahwa Sunjae menyukainya karena dia telah membingungkannya dengan tindakan kekanak-kanakannya. Kemudian dia menangis setelah menolak Sunjae. Selain itu, hari kecelakaan tragis pun telah tiba. Sol tidak ingin keluar hari itu untuk menghindari kecelakaan. Bahkan ketika Sunjae mengirim pesan dan memintanya untuk bertemu di taman, dia memberitahunya bahwa dia tidak bisa keluar hari ini. Masalahnya, Sunjae sudah keburu keluar rumah dan tidak membaca pesan Sol. Dari jendela kamarnya, dia bisa melihat Sunjae membawa payungnya dan meninggalkannya di depan rumahnya. Tak lama kemudian, hujan pun turun dengan deras. Sol mulai khawatir kalau Sunjae tidak membaca pesannya dan masih menunggunya di taman. Awalnya, Sol sudah berusaha untuk mengabaikannya, tetapi pada akhirnya dia tidak tahan juga. Dia benar-benar khawatir dengan Sunjae. Sol pun pergi keluar rumah dengan memakai payung kuning. Di jalan, dia berpapasan dengan pengantar paket. Hal itu pun langsung membuatnya teringat dengan ucapan Sunjae bahwa pertemuan pertama mereka adalah saat Sol salah mengiranya sebagai pengantar paket. Sol pun akhirnya teringat dengan pertemuan pertama kalinya dengan Sunjae, dan akhirnya dia juga sadar bahwa sebelum Sol menyadari keberadaan Sunjae, Sunjae sudah lebih dulu menyadari keberadaannya dan jatuh cinta kepadanya. Baik di masa lalu ataupun sekarang, Sunjae telah mencintai Sol. Mau apapun jiwa di dalamnya, entah itu Sol remaja yang di masa lalu ataupun Sol dari masa depan. Sol pun menyadari hal itu dan segera pergi ke taman untuk bertemu dengan Sunjae. Namun di tengah jalan, dia dihadang oleh sebuah taksi. Ingatan masa lalu Sol akhirnya terbuka lagi. Dia bukan mengalami kecelakaan, tetapi penculikan. Tepat saat itu, Sunjae juga berlari pulang. Di depan gang rumah, dia berpapasan dengan taksi yang menculik Sol. Dan tidak jauh dari sana, dia menemukan payung Sol yang tergeletak dalam keadaan terbuka. Pun diperlihatkan adegan kilas balik yang menegangkan dari masa lalu Imsol. Adegan tersebut menunjukkan apa yang terjadi pada hari kecelakaan Imsol. Seorang supir taksi yang kejam menculiknya dan mencoba untuk menyakitinya. Entah bagaimana, dia berhasil melarikan diri dari taksi dan mulai berlari. Namun, pria itu melihat Sol dan mengejarnya dengan taksinya. Sementara itu, Sunjae segera ke sana untuk menyelamatkan Imsol, tetapi dia terlambat. Sol ditabrak mobil pria tersebut dan jatuh ke dalam air. Sunjae menyelamatkan Sol dari tenggelam, tapi dia kehilangan kemampuannya untuk berjalan. Setelah itu, kita kembali ke saat Sol diculik lagi oleh supir taksi yang sama. Namun kali ini, dia tahu apa yang akan terjadi. Pria itu menculiknya dan membawanya ke dekat jembatan. Karena Sol sadar akan masa lalunya, dia mengubah beberapa tindakannya saat melarikan diri dari pria tersebut. Namun, pria itu masih berhasil mengejarnya dengan kendaraannya. Tidak dapat menemukan Sol dimanapun, Sunjae tiba di sana dan berlari untuk menyelamatkannya. Kali ini, mobil lain muncul di depan kendaraan supir taksi tersebut, dan Sol terselamatkan dari kecelakaan mengerikan itu. Saat Sunjae memeluknya di sana, Sol pun melakukan lompatan waktu kembali ke masa kini, dan jiwa Sol dari masa lalu mengambil tempatnya. Kemudian scene menunjukkan bahwa masa lalu telah berubah. Sol tidak kehilangan kemampuan untuk berjalan. Di sisi lain, Sunjae adalah seorang idola yang masih memiliki perasaan terhadap cinta pertamanya, yang tak lain dan tak bukan adalah Sol. Di masa lalu, Sol dan Sunjae menjauh setelah insiden penculikan terjadi. Dengan demikian, banyak hal yang berubah di masa kini. Di masa kini, Sol pergi ke dekat apartemen Sunjae dan penjaga salah mengiranya sebagai penggemar penguntitnya. Polisi pun menangkapnya
dan dia bahkan mendapatkan perintah penahanan dari Sun Jae. Kemudian dia pun mengetahui bahwa perusahaannya mencoba mendapatkan Sun Jae untuk sebuah film. Namun, Sun Jae menolak untuk melakukan film tersebut setelah mengetahui bahwa karyawan perusahaan itu telah menguntitnya. Maka, bosnya memintanya untuk memperbaiki kesalahpahaman tersebut. Mereka pun mengatur pertemuan dengan Sun Jae, di mana Sol akan bertemu dengannya untuk pertama kali setelah kembali ke masa kini. Hari konser Sun Jae pun telah tiba. Sol langsung segera ke gedung konser, tetapi meskipun dia tiba tepat waktu, dia tetap tidak bisa masuk karena tidak punya tiket. Namun dia berhasil mengirimkan buket bunga beserta kartu namanya kepada Sun Jae. Dan sama seperti di timeline pertama, Sol hanya bisa mendengar dari luar konser Sun Jae. Lagu yang sudah sering didengarnya mulai terasa berbeda karena kini dia tahu bahwa lagu itu yang diciptakan Sun Jae untuknya. Setelah itu, scene menunjukkan Im Sol dengan cemas menunggu Sun Jae di jembatan. Saat itu salju sedang turun. Kemudian dia mendapat telepon dari nomor tak dikenal. Ternyata itu adalah Sun Jae. Dia telah tiba di tempat itu dan keduanya bertemu lagi di masa kini. Keduanya pun merasa emosional setelah melihat satu sama lain. Kemudian, seorang pria bernama Dong Suk tiba di sana dan meminta Sun Jae untuk pergi ke pesta penutupan. Im Sol pun jadi khawatir karena dia tahu peristiwa masa depan. Dia takut kalau Sun Jae akan melakukan bundir, maka dia menghentikan Sun Jae untuk pergi ke sana dan memintanya untuk menghabiskan malam bersamanya. "Mari menginap, mari bermalam bersama," ajak Sol. Sun Jae pun terdiam kaget dengan ajakannya. Kemudian, adegan kilas balik menampilkan Sun Jae menggali kapsul waktu yang ditanam oleh Im Sol di masa lalu. Dia juga menunggu Sol di jembatan Sungai Han, tetapi merasa patah hati ketika Sol tidak muncul di sana. Akhirnya, Sun Jae pulang dengan rasa kecewa. Dia membuka kapsul waktu itu sendirian. Di dalamnya ada sebuah surat dan kotak jam tangan putar. Isi surat tersebut adalah ucapan terima kasih pada Sun Jae karena sudah ada di dunia. Kemudian kembali pada hari konser itu, adegan menunjukkan Sun Jae menemukan buket bunga yang diberikan oleh Sol dan dia pun berlari untuk menemuinya di jembatan. Sangat jelas bahwa Sun Jae masih memiliki perasaan yang kuat terhadap Sol, meskipun sudah bertahun-tahun berlalu. Kemudian, adegan kembali ke momen ketika Sun Jae dan Sol bertemu lagi. Sol memastikan dia tetap dekat dengan Sun Jae karena takut sesuatu yang buruk mungkin terjadi padanya. Keduanya akhirnya menghabiskan malam bersama. Pertama, mereka pergi ke bar, lalu diam-diam kembali ke tempat Sun Jae. Saat berada di sana, keduanya mencoba menyembunyikan perasaan mereka satu sama lain. Namun tiba-tiba, teman dan anggota band Sun Jae yaitu In Hyuk tiba-tiba muncul di tempatnya dan akhirnya mengungkapkan betapa patah hatinya Sun Jae selama bertahun-tahun karena dia masih memiliki perasaan terhadap Sol. Dan semua ucapan In Hyuk itu kedengaran sama Sol yang sedang bersembunyi. Sun Jae pun sangat malu dan menyeretnya ke kamar mandi. Saat itu, Sol keluar dari persembunyiannya dan menemukan kapsul waktu. Akhirnya dia tahu kalau Sun Jae tidak melupakan janji mereka dan pergi ke sana. Sun Jae pun tidak tahu harus berkata apa. Dia hanya mengantarkan Sol pulang. Suasana pun jadi sangat canggung. Kemudian kita dibawa flashback. Setelah kejadian penculikan itu, jiwa Sol remaja kembali. Dia tidak ingat apa yang terjadi dan itu membuatnya sangat takut. Sun Jae yang tidak paham mengenai jiwa Sol yang terus berganti mengunjunginya untuk mengecek keadaannya. Dia khawatir karena Sol tidak pergi ke sekolah selama beberapa hari. "Terima kasih, aku sangat bersyukur. Tapi saat melihatmu, aku teringat insiden itu membuatku takut. Jadi, aku tidak bisa menemuimu lagi," ujar Sol remaja sambil menangis. Ingatan yang menyakitkan bagi Sun Jae. Bayangkan saja, orang yang kamu cintai mengatakan kalau dia takut saat bertemu denganmu. Dan itulah alasan kenapa mereka bisa berpisah setelah jiwa Sol kembali ke masa kini. Kemudian, Sun Jae mengantar Im Sol ke rumahnya. Setelah sampai di sana, Sol akhirnya mengakui kepada Sun Jae bahwa selama bertahun-tahun, dia juga merasakan hal yang sama terhadapnya. Dia pun mengungkapkan bahwa dia juga menyukainya. Selesai mengatakan semua itu, Sol masuk ke dalam apartemennya. Sun Jae pun terpaku, mencoba memahami maksud ucapan Sol. Satu yang dia pahami adalah bahwa cintanya tidak bertepuk sebelah tangan. Menyadari hal itu, Sun Jae berlari menaiki tangga mengejar Sol yang sudah naik lift. Tidak lagi ingin melewatkan kesempatan
Keduanya pun saling berciuman, melepaskan rindu dan perasaan selama 15 tahun. Namun, tiba-tiba seorang tukang ledeng mengganggu mereka dan Sun Jae pun harus pergi. Kemudian kita menyaksikan Im Sol dan Sun Jae merasa sangat bahagia karena akhirnya mereka menjadi lebih dekat. Setelahnya, mereka membuat janji untuk saling bertemu nanti malam. Begitu selesai bekerja, Sun Jae mencoba menelepon Sol, tetapi HP Sol dalam keadaan mati. Seharusnya mereka ketemu di rumah Sun Jae, tetapi ada si penguntit berjaket putih lagi. Jadi, Sun Jae meminta manajernya untuk mengantarkannya ke hotel. Sol pergi ke apartemen Sun Jae. Dia baru sadar kalau HP-nya mati dan langsung menelepon Sun Jae begitu menyalakan HP-nya. Tetapi tidak diangkat karena Sun Jae meletakkan HP-nya di meja. Sol pun pergi ke apartemen Sun Jae sekalian untuk menjemput mobilnya. Namun dia malah menangkap penguntit Sun Jae. Penguntit itu ternyata masih sangat muda. Sol pun mengajaknya untuk makan malam sekaligus menasihatinya. Umur penguntit itu masih 14 tahun. Sun Jae yang baru siap mandi mencoba menelpon Sol tetapi tidak diangkat. Tidak lama kemudian dia mendapat telepon dari Dong Suk yang ingin menanyakan kamar hotelnya. Belum juga Sun Jae menyebutkan nomornya, bel kamar hotel Sun Jae sudah berbunyi. Di sisi lain, Sol masih bersama si penguntit. Dan saat itu, TV di kedai makan menyiarkan berita mengenai artis yang diserang di kamar hotel dan tersangka berhasil kabur dari TKP. Artis yang dibicarakan itu adalah Sun Jae. Dia kehilangan banyak darah dan sedang dilarikan ke rumah sakit untuk operasi darurat. Tersangka yang menusuk Sun Jae adalah tersangka yang pernah dipenjara atas pembunuhan tahun 2009 lalu dan baru dibebaskan beberapa hari yang lalu. Polisi sudah menyebarkan foto tersangka. Tersangka itu ternyata adalah Kim Yong Soo. Sol pun terkejut. Dia ingat dengan jelas wajah Kim Yong Soo, supir yang menculiknya dahulu. Tetapi, kenapa sekarang dia menyerang Sun Jae? Sun Jae pun terluka parah dan berada di rumah sakit menjalani operasi serius. Sementara itu, Im Sol dengan panik mencoba menemukan jam tangan lama Sun Jae agar dia bisa kembali ke masa lalu untuk ketiga kalinya dan terakhir kalinya. Karena itu adalah lompatan waktu terakhir, Sol harus mengubah masa lalu dengan baik dan mengubahnya sedemikian rupa sehingga Sun Jae tetap aman dan sehat bahkan di masa depan. Setelah mencari cukup lama, Im Sol akhirnya menemukan jam tangan tersebut di pergelangan tangan neneknya. Dia pun mengambilnya dan kembali ke masa lalu saat dia masih mahasiswa baru di universitas. Entah bagaimana, dia mendarat di sebuah patung dan jatuh dari sana. Namun Sun Jae muncul pada waktu yang tepat untuk menangkap dan menyelamatkannya. Namun, Sol mencoba yang terbaik untuk menghindari Sun Jae karena dia menyalahkan dirinya sendiri atas kecelakaan tragis yang dialami oleh Sun Jae di masa depan. Kemudian, dia segera ke kantor polisi untuk memberitahu mereka tentang supir taksi kriminal dan keberadaannya. Sol membantu polisi memulai penyelidikan menyeluruh terhadap pelaku keji tersebut. Kemudian, Sol bertemu dengan Kim Tae-sung setelah sekian lama. Dia memanggilnya sebagai mantan pacar. Keduanya saling berbincang dan Sol mengetahui bahwa Tae-sung telah memperbaiki hidupnya. Dia telah berhasil lulus dan bahkan memiliki bisnisnya sendiri. Sol merasa sangat senang untuknya. Selama pertemuan singkat mereka, tas mereka pun tertukar. Kemudian kita melihat Sol dan Sun Jae pergi melakukan karya wisata universitas mereka yang berlangsung di dekat hutan. Dan Sol mengalami berbagai macam masalah. Saat dalam perjalanan, Sol menjadi sangat mabuk. Dalam keadaan itu, dia emosional di depan Sun Jae. Sol memintanya untuk berhenti menyukainya dan hanya memikirkan dirinya sendiri. Dia juga mengatakan bahwa dia tidak bisa melihat hal-hal buruk terjadi pada Sun Jae karena dirinya. Hal ini pun membuat Sun Jae bertanya-tanya. Kemudian, dia memberikan Sol tumpangan di punggungnya. Sun Jae bertanya kepada temannya yaitu In Hyuk, apakah dia pernah menunjukkan lagu yang ditulisnya untuk Sol kepada orang lain? Namun In Hyuk mengatakan bahwa dia adalah satu-satunya orang yang mengetahui lagu tersebut. Kemudian, adegan menampilkan momen kilas balik dari malam sebelumnya, saat Sun Jae memberikan Sol tumpangan di punggungnya. Saat itu, Sol mulai menyanyikan lagu yang ditulis Sun Jae untuknya, karena dia tahu lagu tersebut dari masa depan. Dia juga mengungkapkan bagaimana dia harus kembali ke masa depan. Hal ini pun membuat Sun Jae bertanya-tanya apakah dia sungguh datang dari masa depan. Kemudian Sun Jae menemui Sol dan bertanya kepadanya, "Kau akan kembali ke masamu?" Tanya Sun Jae. "Siapa kau sebenarnya? Apa kau sungguh datang dari masa depan?" Sol pun hanya bisa terdiam. Kemudian kita diperlihatkan kilas balik yang mengharukan.
di mana Sun Jae mencoba menempatkan Sol di punggungnya, namun pada saat itu keduanya secara tidak sengaja berakhir dengan berbagi ciuman. Akhirnya, Kim Sol mencoba menjelaskan kepada Sun Jae bagaimana dia kembali ke masa lalu melalui lompatan waktu. Dia juga menceritakan tentang jam tangan Sun Jae yang telah berfungsi sebagai mesin waktu untuknya. Namun, cukup sulit bagi Sun Jae untuk percaya dengan hal itu. Di samping itu, teman-teman universitasnya membuatnya percaya bahwa mungkin itu adalah strategi baru Sol untuk menolaknya. Karena itu, dia pun merasa kecewa, tetapi masih mempertanyakan semuanya. Kemudian, kita melihat Kim Sol menjadi sangat cemburu pada gadis lain di universitasnya. Gadis itu mencoba berkencan dengan Sun Jae. Dia bahkan memberitahunya bahwa dia menyukainya dan mendekat untuk menciumnya. Namun Sun Jae menghentikannya, tetapi Sol menyaksikan semuanya dan dari sudut pandangnya tampak seperti keduanya telah berciuman. Akibatnya, dia lari dari sana. Pada malam hari, Sun Jae bertanya kepadanya apakah dia merasa kecewa setelah melihatnya dengan gadis lain. Kemudian Sun Jae memberitahunya bahwa dia akan segera pergi ke Amerika. Dia juga bertanya kepada Sol apakah dia pernah menyukainya. Untuk melindungi Sun Jae, Sol pun berbohong kepadanya dan mengatakan bahwa dia tidak pernah menyukainya. Hal itu pun menghancurkan hati Sun Jae. Keesokan harinya, Kim Tae-sung datang menemui Im Sol di universitas. Sun Jae melihat mereka bersama dan merasa cemburu. Namun, Kim Tae-sung bertemu dengan Sol untuk menunjukkan kepedulian dan perhatiannya setelah dia mengetahui tentang penculikannya dari ayahnya yang merupakan detektif yang menyelidiki kasus supir taksi itu. Sol mengetahui bahwa Tae-sung adalah putra detektif tersebut dan dia merasa berterima kasih kepada Tae-sung atas perhatiannya. Kemudian, dia meminta kepada Tae-sung untuk meminta ayahnya untuk menyelamatkan Sun Jae di masa depan daripada dirinya. Kemudian scene pun beralih. Sun Jae dan Tae-sung membantu ibu Sol setelah air mulai bocor di atap tokonya. Mereka pun segera terlibat dalam perdebatan konyol. Namun malam itu, Tae-sung harus menginap di tempat Sun Jae. Di sana, dia memberitahunya bahwa dia tidak perlu cemburu padanya. Dia juga memberi petunjuk kepada Sun Jae bahwa Sol memiliki perasaan padanya dan benar-benar menyukainya. Tae-sung lebih lanjut memberitahu Sun Jae bagaimana Sol memintanya untuk melindungi Sun Jae daripada dirinya. Dengan demikian, Sun Jae mulai menyadari bahwa Sol sangat menyukainya dan peduli akan keselamatannya. Namun, dia harus pergi ke Amerika. Dia pun tiba di bandara, tetapi dia terus memikirkan Sol. Sementara itu, teman Sun Jae yaitu Eclipse berhasil melewati babak penting dari kompetisi besar dengan membawakan lagu Sun Jae tentang Sol. Mereka pun sangat gembira dan berterima kasih kepada Sun Jae. Kemudian, kita melihat Im Sol lari dari kendaraan jenis truk putih yang mengejarnya. Namun dia akhirnya bertemu dengan Sun Jae yang sekali lagi datang untuk menyelamatkannya. Dia pun dengan emosional melepaskan kemarahannya pada Sun Jae karena dia ingin melindungi Sun Jae dari supir taksi kriminal yang menakutkan. Karena itu, Sol meminta Sun Jae untuk pergi. Namun kali ini, dia tidak mendengarkan kata-kata Sol dan memeluknya. Kemudian, dia mengatakan bahwa dia sudah tahu kebenarannya karena dia telah membuka kapsul waktu dan melihat surat Sol. Akhirnya dia menyadari bahwa Sol berasal dari masa depan dan dia telah mencoba menjauhkan diri darinya untuk menjaga keselamatannya. Sun Jae lebih lanjut menyadari bahwa dia akan mati pada tahun 2023 saat mencoba melindungi Sol. Tapi dia tidak peduli dan hanya ingin Sol menyukainya kembali dan bersamanya. Kemudian, dalam momen emosional yang penuh perasaan itu, Sun Jae pun mencium Sol. Setelah itu, kita pun diperlihatkan di tahun 2023. Berita tentang kematian Sun Jae berganti menjadi berita tentang Eclipse yang mengeluarkan album baru. Dari berita itu, kita bisa mengetahui bahwa Sun Jae bukan lagi anggota Eclipse. Sun Jae dan Sol kemudian berbagi ciuman yang mengharukan. Pada saat itu, ibu Sol melihat mereka, tetapi dia tidak mengenali putrinya. Begitu saja, mereka berhasil menyembunyikan hubungan romantis mereka dari ibu Sol. Pasangan ini sangat gembira tentang hubungan romantis mereka. Keesokan harinya, mereka pergi ke universitas mereka sambil pegangan tangan. Tak lama kemudian, teman-teman mereka mengetahui tentang hubungan mereka. Kemudian, Sol dan Sun Jae berkencan dan menghabiskan waktu bersama. Selain itu, mereka tampaknya sangat menikmati kebersamaan mereka. Setelah kencan mereka, ketika mereka kembali ke daerah tempat tinggal mereka menghabiskan lebih banyak waktu dengan pergi ke toko ibu Sol dan nonton sesuatu di televisi.
Akhirnya mereka pun tertidur di sana. Di pagi hari, Sol dan Sun Jae mengalami masalah dengan keluarga mereka setelah mereka menemukan mereka di toko. Anggota keluarga mereka awalnya salah-salah paham tentang hubungan mereka karena situasi yang tiba-tiba dan rumit. Namun, Sun Jae dan Sol dengan bijaksana berhasil menyelesaikan semua kesalahpahaman itu. Sol merasa khawatir ia merusak masa depan Sun Jae sebagai penyanyi idola. Setelah mengetahui bahwa Eclipse telah mengikuti audisi untuk kompetisi menyanyi tanpa Sun Jae. Kemudian, dia meminta Sun Jae untuk menjadi bagian dari band. Sun Jae pun juga telah mengetahui bahwa di masa depan nanti ia akan menjadi penyanyi terkenal. Kemudian, Kim Tae-sung bertemu dengan Sol untuk membahas kasus supir taksi kriminal, yaitu Kim Yong-soo. Sun Jae tidak suka melihat mereka bersama. Setelah itu, dia berbincang dengan Tae-sung hingga mereka mabuk. Di pagi hari, Tae-sung memutuskan untuk membantu Sun Jae dan Eclipse tampil di sebuah acara. Selain itu, Sun Jae mengejutkan Im Sol dengan bernyanyi bersama band Eclipse di acara tersebut. Sol pun sangat emosional ketika melihatnya bernyanyi. Kemudian kita menyaksikan polisi akhirnya menangkap Kim Yong-soo. Ketika Sol mendengar berita itu, dia pun merasa lega. Namun, mobil polisi yang membawa penjahat itu mengalami kecelakaan mengerikan. Akibatnya, kriminal tersebut berhasil melarikan diri. Setelah itu, Im Sol pulang bersama Sun Jae sambil pegangan tangan. Sekarang mereka adalah pasangan. Keduanya menghabiskan banyak waktu berkualitas bersama. Sementara itu, sahabat Sol yaitu Hyun Joo dan kakaknya yaitu Lim Geum juga dalam hubungan romantis. Namun mereka menyembunyikannya dari Sol. Tetapi setelah itu, Sun Jae dan Sol menangkap keduanya bersembunyi di tempat mereka. Meskipun awalnya marah tentang hubungan ini, kemudian Sol memutuskan untuk menerimanya karena dia sudah tahu bahwa kakaknya dan Hyun Joo memang ditakdirkan untuk bersama. Kemudian kita mengetahui bahwa teman dan rekan band Sun Jae yaitu In Hyuk telah kembali ke kampung halamannya. Itu adalah kota pesisir bernama Danpori. Sun Jae ingin meyakinkan In Hyuk untuk tidak berhenti dari musik. Maka Sun Jae dan Sol pun memutuskan untuk mencari In Hyuk di kota kecil ini. Kim Tae-sung menawarkan untuk mengantar mereka ke sana dengan mobil impornya yang baru. Setelah tiba di Danpori, mereka melihat In Hyuk di pantai. Dari jauh, terlihat In Hyuk terus melangkah masuk ke laut. Semuanya pun langsung berlarian panik dan meneriakkan namanya agar berhenti dan tidak berbuat nekat. Karena buru-buru, Tae-sung salah menekan tombol. Harusnya dia memasang rem tangan, tapi dia malah menekan tombol yang salah sehingga mobilnya tidak berhenti dan terus melaju ke laut. Setelah itu, In Hyuk berhasil dihentikan sama Tae-sung dan Sun Jae. Namun ternyata In Hyuk bukannya untuk bundir, dia lagi mau mengambil pelampungnya yang terbawa arus. Terlepas dari apa yang terjadi pada mobil Tae-sung, keempatnya menikmati waktu mereka bersama di kota pesisir. Setelah itu, Sun Jae dan Sol juga mendapatkan kesempatan untuk menghabiskan waktu sendirian di tempat In Hyuk saat yang lainnya pergi memancing. Mereka berbagi beberapa momen romantis yang menggetarkan hati. Namun, kebahagiaan mereka tidak berlangsung lama karena Sol menyadari bahwa kriminal Kim Yong-soo akan segera tiba di Danpori untuk menyakitinya. Maka, dia memutuskan untuk berbohong kepada Sun Jae untuk menjaganya tetap aman dari pria jahat tersebut. Saat di kereta untuk pulang, Sol menipu Sun Jae. Dia pura-pura menjadi versi masa lalu dari Sol, yang tidak punya hubungan apapun dengan Sun Jae dan selalu menjauh darinya. Dia tiba-tiba mengatakan kepada Sun Jae untuk menjaga jarak darinya. Kemudian, Sol turun dari kereta, mengatakan bahwa dia akan pergi sendirian. Sun Jae merasa patah hati karena dia berpikir bahwa versi masa depan dari Sol sekarang telah melakukan lompatan waktu kembali ke masa depan. Kereta pun meninggalkan stasiun, dan Im Sol tetap tinggal di Danpori. Dia melakukan ini untuk menangani melawan Kim Yong-soo sendirian. Kemudian, Kim Yong-soo pun tiba di Danpori. Kita juga melihat adegan kilas balik ketika Im Sol dan Sun Jae pergi ke taman hiburan untuk merayakan ulang tahun Sol. Sun Jae bahkan membawa kue ulang tahun dan hadiah spesial untuk Sol. Dia sangat terharu dengan semua itu, dan mereka berbagi ciuman tulus di sebuah wahana di taman hiburan. Setelah itu, kita kembali ke momen sekarang, di mana Im Sol sendirian di Danpori. Namun, setelah Sun Jae tiba di Seoul, dia mengetahui dari ibu Sol bahwa dia belum pulang. Segera dia menyadari bahwa Sol telah pura-pura kembali ke masa depan untuk menjaga dirinya tetap aman. Maka, Sun Jae tidak membuang waktu dan segera ke Danpori untuk menyelamatkan Im Sol dari pembunuh keji yaitu Kim Yong-soo.
Sementara itu, di Danpori, Sol menelpon detektif polisi untuk datang ke sana dan menyelamatkannya. Dia tahu waktu dan peristiwa yang tepat yang akan terjadi di Danpori. Maka, Sol memancing Kim Yong-su untuk menyerangnya, sementara para detektif mengawasi dari kejauhan. Namun, Sun Jae tiba di sana dan berhadapan langsung dengan pembunuh sebelum dia bisa menyerang Sol. Keduanya terlibat dalam perkelahian dan Kim Yong-su akhirnya menikam Sun Jae. Polisi kemudian menangkap Kim Yong-su, namun sudah terlambat, dan Sun Jae pun jatuh ke laut yang dalam. Pada saat itu, Im Sol menangis terseduh-seduh. Sejak saat itu, waktu pun terus berlalu semenjak peristiwa tersebut. Sekarang, Sol bekerja sebagai produser film, dan meskipun patah hati, dia terus menjalani hidupnya. Di tempat kerja, Sol mendapat masalah dengan seorang aktor yang membuat bosnya marah. Dia bahkan harus mengunjungi kantor polisi karena insiden tersebut. Di sana, dia bertemu lagi dengan Kim Tae-sung. Dia sekarang adalah seorang polisi seperti ayahnya. Keduanya pun minum bersama dan Sol sangat sibuk. Dia bahkan menangis untuk Sun Jae di depan Tae-sung. Keesokan harinya di kantor, atasan Sol minta maaf atas perilakunya yang kasar. Dia telah mengetahui bahwa itu adalah kesalahan aktor tersebut, dan karena itu, dia memutuskan untuk tidak bekerja sama dengannya. Bosnya bahkan meminta Sol untuk mengirim ulang naskahnya, karena dia ingin menjadikannya proyeknya. Sol pun sangat gembira, namun ketika dia menyerahkan beberapa berkas kepada bosnya, dia melihat amplop merah di antaranya. Awalnya dia tidak ingat apa itu, tetapi segera menyadari bahwa itu adalah surat yang dia tulis saat mabuk. Maka dia pergi untuk mengambil amplop dari bosnya yang telah dimasukkannya ke dalam tasnya. Kemudian, Sol mengikuti bosnya ke acara penghargaan bergengsi untuk mengambil amplop merah itu kembali. Dan entah bagaimana caranya, dia berhasil mendapatkannya dan berlari dari sana. Saat turun tangga, dia secara tidak sengaja menabrak seorang pria berbaju hitam. Dan betapa terkejutnya dia, ternyata pria itu adalah Sun Jae. Ternyata dia masih hidup. Kemudian, kita pun dibawa flashback. Saat itu, Sol menangis putus asa di tepi jurang. Sun Jae sudah kehilangan kesadaran dan tenggelam semakin dalam. Saat itu, kita melihat bahwa jam tangan Sun Jae bercahaya, sama seperti Sol dulu di timeline pertama. Tubuh Sun Jae berhasil ditemukan, namun sudah dalam keadaan tidak bernyawa. Sol terus berteriak memanggil namanya, berharap bahwa dia akan membuka mata, namun sia-sia. Detektif Kim juga berusaha menahannya agar tidak mendekat. Saat itu Sol melihat jam tangan Sun Jae bercahaya seperti jam tangannya dulu. Sun Jae, mungkin seharusnya kita tidak pernah bertemu, kata Sol. Sol berlari mendekati tubuh Sun Jae yang sudah terbujur kaku. Berbekal harapan terakhirnya untuk menyelamatkan Sun Jae, dia pun menekan jam tangan yang ada di tangan Sun Jae. Kemudian, keajaiban pun terjadi. Dia pun kembali ke masa lalu, yaitu pertemuan pertama Sun Jae dan Sol ketika SMA. Saat itu, Sol menggunakan payung kuning, melihat Sun Jae yang ada di depan rumahnya dengan paketnya. Ini adalah momen yang membuat Sun Jae jatuh cinta kepada Sol. Namun, momen itu tidak akan pernah terjadi. Kenapa? Karena Sol yang berasal dari masa depan membalikkan badannya agar Sun Jae tidak melihatnya. Sun Jae yang tidak melihat Sol tidak pernah jatuh cinta kepada Sol. Dia meletakkan paket di depan pintu rumah Sol dan langsung kembali ke rumahnya. Sol yang bersembunyi pun menangis. Mungkin ini satu-satunya cara untuk memutuskan takdir mereka yang terus terkait. Dan cara itu pun berhasil, karena sekarang Sun Jae masih hidup dan berada di hadapannya saat ini. Kemudian kita kembali ke masa sekarang, di mana Sun Jae melihat Im Sol di acara penghargaan. Setelah melihatnya mencuri tas, dia mengikutinya. Ketika mereka bertabrakan di tangga, Sun Jae menuduh Sol mencuri. Namun Sol terlalu dipenuhi dengan emosi untuk berbicara dengannya. Pada saat itu, amplop merah mereka tertukar yang menyebabkan momen memalukan bagi Sun Jae. Kemudian kita melihat sahabat dan kakak ipar Sol yaitu Hyun Joo secara tidak sengaja mengirimkan naskah Sol kepada Sun Jae. Sun Jae sekarang seorang aktor dan telah membaca naskah Sol. Dia tidak bisa berhenti menangis saat membacanya. Dia merasakan punya hubungan dengan cerita tersebut. Hal ini cukup wajar karena cerita tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah kisah cinta tragis antara dia dan Sol. Sun Jae kemudian bersikeras untuk membintangi film berdasarkan naskah tersebut. Selanjutnya kita melihat Im Sol menolak tawaran Sun Jae agar dia membintangi film tersebut. Im Sol tidak mau karena dia ingin menghindari bertemu dengan Sun Jae dengan segala cara.
Namun, dia gagal melakukannya karena takdir terus campur tangan dan keduanya selalu berakhir dengan bertemu satu sama lain. Sementara itu, penjahat Kim Yong-su menyerang gadis muda lainnya. Untungnya, gadis itu berhasil melarikan diri dan berbicara kepada petugas polisi, termasuk Kim Tae-sung yang mulai menyelidiki kasus tersebut. Setelah itu, Im-sol mengunjungi kembali taman hiburan. Tempat ini adalah tempat di mana dia punya kenangan indah bersama Sun-jae. Dan entah bagaimana, Sun-jae juga berakhir di taman hiburan tersebut. Kemudian, keduanya pun terjebak dalam situasi yang mirip seperti sebelumnya di dalam sebuah wahana. Mereka pun menjadi lebih dekat dan Sol menjadi sangat emosional, teringat kenangan indah bersamanya. Kemudian, kita diperlihatkan Sol dan Sun-jae berjuang untuk keluar dari wahana yang sedang rusak. Saat bantuan datang, Sun-jae memutuskan untuk menggendong Sol keluar setelah dia pingsan karena demam tinggi. Kemudian, Sun-jae membawanya ke rumahnya, di mana dia merawatnya. Ketika Sol bangun, dia segera ingin pergi dari sana. Namun, Sun-jae mengelabuinya agar bisa menghabiskan lebih banyak waktu, sehingga dia bisa meyakinkannya untuk tetap terlibat dalam proyek film dan bekerja dengannya. Saat meninggalkan gedung, Sol dan Sun-jae bertemu dengan Tae-sung yang sedang menyelidiki kasus penculikan yang melibatkan Yong-su. Malam itu, Sun-jae mengetahui bahwa Sol telah pergi tanpa membawa obat-obatannya, maka dia menggunakan ini sebagai alasan untuk mengunjungi Sol. Sun-jae mengikuti Sol ke sebuah taman setelah melihatnya pergi ke sana dengan anak saudaranya atau keponakannya. Saat mengintainya, Sun-jae menemukan dirinya dalam situasi canggung namun menggemaskan ketika Sol menangkapnya. Kemudian dia mencoba membantu Sol menidurkan anak tersebut. Namun, akhirnya dia mengotori pakaiannya dan harus datang ke rumah Sol untuk berganti pakaian. Setelah itu, kita diperlihatkan momen yang telah ditunggu-tunggu oleh penonton antara Sol dan Sun-jae, di mana mereka semakin dekat satu sama lain. Keesokan harinya, Kim Tae-sung bertemu dengan Sun-jae untuk minta bantuan. Dia ingin melihat rekaman dari kamera mobilnya pada hari sebelumnya. Karena kamera tersebut telah merekam nomor plat taksi Kim Yong-su, dia pun segera mendapatkan nomornya dan memperoleh surat perintah penangkapan. Segera, Tae-sung dan rekannya mengejar penjahat itu yang mencoba melarikan diri. Setelah itu, kita melihat Sun-jae mulai teringat semua yang terjadi padanya dalam semua garis waktu dan kehidupan yang berbeda. Saat semua kenangan yang hilang mulai membanjiri dirinya, dia pun merasa sakit yang intens di kepala dan dadanya. Dia menjadi sangat bingung dan berlari untuk menemui Sol. Kemudian, Sun-jae datang tepat di depan mobil Kim Yong-su saat menyeberang jalan. Sementara itu, Kim Tae-sung mengejarnya dengan mobil polisi. Ketika penjahat itu hampir menabrak Sun-jae dengan kendaraannya, Kim Tae-sung datang di antara mereka dan menabrak mobil Kim Yong-su. Dengan demikian, dia menyelamatkan Sun-jae. Sun-jae yang tergeletak di jalan memikirkan betapa besar cinta antara dia dan Sol. Sementara itu, Yong-su melarikan diri, namun sebuah truk menabraknya dan dia pun jatuh ke sungai. Kemudian terungkap bahwa penjahat Kim Yong-su telah meninggal dunia. Setelah Im-sol mengetahui kejadian ini, dia pun berlari untuk melihat Sun-jae di rumah sakit. Sementara itu, Sun-jae sadar kembali dan segera menemui Sol. Akhirnya, keduanya bertemu di luar rumah sakit, di mana Sun-jae memberitahu Sol bahwa dia telah mengingat semuanya. Mereka pun berpelukan dan berciuman, menciptakan momen yang lembut dan emosional. Kemudian, Sun-jae dan Sol mulai berpacaran secara diam-diam karena popularitas Sun-jae sebagai aktor. Namun, keduanya selalu ingin tetap dekat satu sama lain. Dengan demikian, mereka menghabiskan banyak waktu bersama, saling mencintai. Kemudian, ada yang menampilkan beberapa momen romantis yang menghangatkan hati antara keduanya. Setelah itu, Sun-jae memutuskan untuk melamar Im-sol. Maka, dia datang ke pesta ulang tahun keponakan Sol. Sayangnya, pesta tersebut diadakan di restoran ayahnya. Malam itu, Sun-jae sudah merencanakan semuanya untuk melamar Sol. Namun, dia menunda rencananya setelah mengetahui keinginan Sol untuk memulai karirnya menjadi sutradara film. Beberapa waktu pun telah berlalu, dan akhirnya Sol telah selesai melakukan pekerjaannya sebagai sutradara film. Setelah itu, dia dan Sun-jae bertemu dan berjalan bersama bergandengan tangan. Pada saat itulah Sun-jae pun melamar Sol dengan cincin. Dan tentu saja, Sol menerima lamaran tersebut dengan air mata kebahagiaan di matanya. Saat Sun-jae menciumnya, Sol seolah mendapatkan gambaran masa depan.
saat dia mengenakan baju pengantin dan berjalan menuju Sun Jae yang menunggunya di altar. Yang melihat gambaran itu bukan hanya Sol, tetapi juga Sun Jae. Akhirnya, setelah terus mengulang waktu, Sol berhasil menyelamatkan Sun Jae dan mendapatkan happy endingnya. Dan cerita pun berakhir.